hidupmu layak dihidupi. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16, ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Sewaktu saya kena COVID, saya sempat dirawat di rumah sakit, mengalami saturasi turun dan sesak napas, serta menggunakan alat bantu oksigen. Selama 16 hari perawatan di rumah sakit menjadi pembelajaran tersendiri. Ketika saya sadar hidup ditopang alat, kemampuan bergerak harus dibantu orang lain, dan yang paling saya rasakan adalah hidup saya benar-benar di luar kuasa saya. Hanya bisa berbaring dengan selang dan peralatan medis terpasang di tubuh, mobilisasi terbatas, hanya pikiran yang masih mampu bergerak bebas. Pikiran tentang apakah hari esok masih ada untuk saya. Apakah saya akan melihat dunia luar lagi? Mulai terlintas seiring itu pemikiran tentang apakah saya siap berpulang pun datang. Dalam doa saya telah saya katakan iya. Apabila ini saatnya, saya mau menerima, saya mau berserah, dan saya mau berdamai. Tapi beberapa hari kemudian, kesehatan berangsur membaik. Tubuh merespon dengan baik obat-obatan yang diterima. Tubuh saya membaik. Ada daya kesembuhan di luar kuasa saya yang bekerja. Pengalaman ini sungguh seperti suatu mukjizat. Karena pada dasarnya, saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berbaring. Perikop Injil Markus hari ini menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 11 murid untuk membuka mata dan hati mereka agar percaya akan kebangkitannya, sekaligus memberikan perutusan kepada para muridnya untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia, yang maksudnya dimanapun mereka berada dan kepada semua ciptaan Allah, termasuk bumi dan segala isinya. Saya mungkin belum mengalami kematian yang definitif, tapi saya percaya telah diberikan kesempatan lagi untuk hidup yang merupakan kemurahan Allah. Dan ini membuat hidup ini berarti untuk dihidupi dengan membaktikannya pada perbuatan-perbuatan kasih bagi semua orang dan makhluk ciptaan Allah dimanapun saya berada, seperti perutusannya kepada para muridnya.
Bagi orang yang percaya pada misteri kebangkitan Yesus Kristus, pasti mau melakukan perutusannya. Doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas anugerah kehidupan kekal bagi kami melalui Yesus Kristus. Tuntunlah kami untuk selalu mewartakan kasih-Mu yang tiada berkesudahan di sepanjang hidup kami, dalam setiap suka duka hidup kami. Amin.